tadi kita sudah membahas banyak mengenai bagaimana pemberlakuan di negara lain ya sebenarnya. Nah, mungkin dari BSN sendiri ini sekarang kan banyak sekali tadi masukan juga ya dari Mas Bima dan juga Pak Sudaryatmo bahwa sebenarnya secara bertahap kan harus memperbaiki diri ya, tidak bisa juga selalu mentoleransi dengan alasan UKM kita banyak gitu. Nah, sekarang persiapan apa sejak Undang-Undang 2014 itu diberlakukan, kemudian untuk melihat perkembangan, karena tadi dianggapnya bahwa pelaku itu lebih cepat dibandingkan regulator ya, juga termasuk di dalam produsennya gitu. Apa komentarnya Pak? Jadi ada beberapa hal juga sebenarnya kalau terkait mengikuti regulasi luar negeri ya. Jadi seperti per 2016 kemarin pemerintah banyak menyatakan bahwa sertifikat kayu legal kita tidak perlu dinilai lagi oleh Uni Eropa. Cukup dengan sistem yang kita bangun itu directly bisa diterima di sana. Meskipun kemudian menyisakan masalah UKM-nya seperti apa, itu yang kemudian kita godok. Tapi pada dasarnya kita bisa mengupayakan itu bahwa untuk kayu legal nggak perlu lagi kok diinspeksi oleh pengawasan mereka. Ini kan masalah menjaga kedaulatan. Kemudian terkait CPO, ini sekarang juga dikoordinasikan oleh Kemenko Ekonomi. Kita juga sedang merevitalisasi sistem ISPO. Harapannya di akhir tahun ini kita bisa memperjuangkan hal yang sama lagi dengan case verifikasi legalitas kayu dan pengelolaan hutan lestari kita. Nah, kemudian di samping itu sebenarnya kita nggak bisa menutup mata bahwa di negara-negara maju itu perdagangan sangat didrive oleh private standard. Betul. Akhirnya ya mau nggak mau kan kita harus berjuang juga. Jangan sampai kita punya standarisasi, tetapi kemudian ketika akan masuk ke GFSI atau Global Food Safety Initiation itu harus diakses oleh mereka juga. Makanya per tahun ini kita juga akan masuk bahwa dengan diakreditasi oleh KAN BSN udah selesai. Mereka tidak perlu datang ke sini lagi. Jadi itu memang masih sedikit lah dibanding tantangan. Belum banyak yang bisa seperti itu ya. Yang ada, tetapi kita harus mulai terus, dan di industri kita juga sebenarnya ingin menggeser mindset standarisasi itu sendiri. Kita perlu menggeser mindset standarisasi itu bagi produsen sebenarnya tidak sekedar memenuhi aturan gitu kan. Ketika produknya kemudian sudah memenuhi standar, bisa dipasarkan, harusnya standarisasinya maju yang lebih advance lagi dong. Masuk ke efisiensi proses produksi dan seterusnya. Nah, ini yang kita buat dengan role model yang beberapa kita bangun dari UKM gitu. Supaya dengan kan biasanya bangsa Indonesia itu lebih suka kalau melihat prakteknya kayak gini daripada kita berkampanye bikin peraturan yang panjang dan seterusnya. Tapi kalau kita beri contoh seperti ini kok bisa, berarti yang lain bisa. Nah, kemudian dari sisi tadi Bu Ani menyatakan izinnya udah susah dan seterusnya. Kami pikir Perpres 91 tahun 2017 tentang kemudahan berusaha online single submission system itu harus kita ikuti semua. Artinya nantinya ketika ada pelaku ingin mendaftarkan sertifikasi SNI tidak perlu lagi harus bawa dokumennya, tanda pengenal importernya, karena ketika itu semua sudah dilayani online kan tinggal confirm aja PT ini oke atau tidak. Jadi sudah dipermudah lah untuk itu ya. Oke, Mas Bima, ini menarik ya kalau kita melihat tadi badan sertifikasi itu sekarang kan di regulator ya, ada di pemerintah. Nah, salah satu sekarang di perguruan tinggi itu badan sebagai akreditasi itu akan diserahkan kepada justru asosiasi, perkumpulan asosiasi atau swasta, tidak lagi oleh pemerintah. Nah, apakah ke depan untuk barang-barang juga itu standarisasinya tidak harus pemerintah, tapi juga ada badan yang dibolehkan secara private? Gimana komentar Anda? Betul, itu juga salah satu hal untuk mempercepat ya, dan mempermurah juga, lebih efisien ya prosesnya. Jadi nanti tinggal asosiasi-asosiasi tadi atau sertifikasi swasta lah kita katakan, itu nanti tinggal dikontrol saja dengan BSN. Jadi prosesnya lebih mudah. Jadi BSN tidak perlu sebagai pengawas kayak ribuan ya, bahkan puluhan ribu ya. Jadi lebih baik kemudian asosiasi swasta. Contohnya misalkan sekarang untuk sertifikasi kayu, saya kira sudah banyak juga bermunculan SLVK swasta yang bahkan melalui ISO segala macam ya, itu sekarang sudah mulai cenderung sana. Dan karena memang swastanya dibuka untuk bersaing dengan sertifikasi ya, itu akhirnya memunculkan price yang lebih efisien ya, karena mereka harus banting harga agar lebih banyak menarik
produsen untuk mensertifikasikannya. Ini kedepannya memang bisa melibatkan perguruan tinggi, kemudian tadi laboratorium standar internasional ya. Tetapi juga perlu di-endorse oleh pemerintah. Jangan sampai nanti jadi pemerintah yang mengizinkan siapa aja yang boleh gitu ya dengan standarisasi tertentu. Jadi nanti fungsi BSN mungkin tidak langsung mensertifikasi, tapi sebagai pengawas daripada badan sertifikasi gitu ya. Tapi jangan sampai nanti ada sertifikasi bodong juga. Iya. Ini ada bocornya juga di situ. Sekarang sudah mulai banyak terjadi juga nih gitu ya. Ya, Pak, gimana nih kalau melihat dari perlindungan konsumen sendiri ya, kalau kita melihat nanti apabila memang ini dilepas, itu kan sekarang juga udah banyak ya yang seperti itu gitu. Ini kan prinsipnya efisiensi, tapi apakah yang ditakutkan Mas Bima akhirnya juga bodong tadi ini gimana? Ya memang gini jadi di kita kan mekanisme yang sekarang itu kan ada standar yang sifatnya voluntary, ada yang standar sifatnya mandatory. Kemudian yang mandatory itu kan yang menetapkan kan pemerintah, yang melakukan surveillance itu pemerintah. Catatan YLKI sebenarnya tadi banyak kementerian teknis yang di satu sisi dia itu menetapkan suatu standar itu wajib, tapi dia minim anggaran surveillance-nya. Jadi di regular inspection-nya ini yang ini yang menurut saya memang kalau nggak sanggup ya dilepas industri aja, asosiasi industri aja. Sama yang terjadi di Jepang itu kan justru standarnya itu kuat di asosiasi industri. Tapi tadi asosiasi industri itu bisa menjaga marwah, bisa menjaga kredibilitas bahwa standar itu bagian dari reputasi mereka kan gitu loh. Jadi nggak ada main-main. Jangan sampai ada bodoh. Jadi begitu kalau ada anggota asosiasi yang coba-coba ini ya langsung dikeluarkan dari asosiasi. Jadi memang kalau lihat sektornya begitu luas itu memang tidak mungkin bisa dihandle pemerintah. Di samping pengalaman tadi dari yang ada sekarang itu banyak kementerian teknik yang di satu sisi mengeluarkan peraturan SNI wajib, tapi tidak ada anggaran surveillance-nya kan gitu loh. Bagaimana masyarakat percaya bahwa produk yang SNI wajib itu sesuai dengan memiliki compliant, tingkat kesesuaian dengan standar yang ada. Nah, gimana nih BSN? Apakah memang ada tahapan bahwa nantinya ke depan memang kalau perlu asosiasinya aja yang memang melakukan? Jadi sebenarnya BSN dulu ketika DSN ya, Dewan Standarisasi Nasional dibentuk oleh Presiden ketiga, Prof. Habibie, kita memang tidak melakukan sendiri. Jadi dari awal BSN itu didesain untuk memonitor lembaga sertifikasi baik pemerintah maupun swasta. Hanya memang sampai dengan tahun 2000 sekian itu kebanyakan lembaga sertifikasinya adalah bagian dari pemerintah sendiri. Tapi sekarang sudah bergeser jauh. Jadi ada 1.600 laboratorium, mungkin 80% sekarang udah swasta. Ada 59 lembaga. Bapak tinggal mengambil dari itu laboratorium, baru yang keluarkan BSN. Enggak juga, bahkan sertifikasinya pun sudah didelegasikan kepada pihak ketiga. Jadi ada 59 lembaga sertifikasi yang mungkin 50-50 lah. 50% pemerintah, 50% swasta. Nah, yang menjadi tantangan bagi kita adalah menjamin bahwa lembaga sertifikasi yang swasta ini bisa bekerja dengan standar yang sama, dengan kredibel dan seterusnya. Nah, ini juga sebenarnya sudah diantisipasi bahwa meskipun BSN melakukan penilaian kepada lembaga-lembaga tadi, di dalam undang-undang dinyatakan bahwa keputusan dia boleh melayani atau tidak itu diambil oleh sebuah komite yang 70% non pemerintah, 30% pemerintah. Jadi kita memang sedang bergeser ke sana. Di tengah-tengah banyak keraguan. Wah, ini nanti kalau yang melakukan swasta semua siapa yang mengontrol? Kalau bagi kita pribadi justru ketika yang melakukan itu pihak ketiga, ketika ada pelanggaran pemerintah bisa lebih tegas di situ. Karena nggak ada konflik ya terhadap pemerintah. Di sini memang banyak kemajuan akhir-akhir ini dan bahkan kami sendiri di BSN juga harus lebih banyak meningkatkan speed karena tiba-tiba Kementerian SDM misalkan dengan Pak Menteri yang baru menyatakan inspeksi migas oleh pihak ketiga. Maka kita akan kebagian peran untuk ngontrol pihak ketiganya ini. Baru berjalan 6 bulan yang tadinya approval tiap inspeksi melalui pemerintah, tadi datang lagi satu paket aja. Pemerintah hanya SLN-nya saja. Jadi tantangan kita sebenarnya ketika ini mulai bergeser ke swasta, bagaimana kita mengendalikan supaya tidak jadi bodong tadi. Dan salah satu aspek penting untuk mengendalikan sebenarnya keterlibatan dari industri sendiri ya. Industri sendiri, dari konsumen. Asosiasi. Seperti verifikasi legalitas kayu itu bisa berjalan dengan baik karena peran jaringan independen pemantau kehutanan.
Jadi ketika SPLK kan ada sekitar 20 sekian yang kita kendalikan. Jadi SPLK juga tidak kita yang melakukan mereka. Baik Pak, nanti kita di segmen terakhir mungkin harus ada solusi juga dong ya. Kita udah komentarin solusi buat regulator, terus kemudian konsumen pastinya dan juga usaha itu sendiri. Tapi kita harus break lagi. Pemirsa tetaplah di Economic Lounge with ISEI dan sesaat lagi kami akan kembali di segmen terakhir.